teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga Tante Ellen yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dari Alden. Bacaan Alkitab dari Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh padamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan kekasih, seorang di antaramu. Mereka akan memberitahukan padamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam padamu dari Aristarchus, temanku sepenjara dan dari Markus, nama Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk pekerjaan Allah. Mereka itu telah menjadi bagiku. Salam dari Epafras kepadamu. Ia seorang dari mantan hamba Yesus yang selalu mengiringimu dalam doanya supaya kamu berteguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang banyak pelayanan Allah dalam segala hal yang diberkati Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami pada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya plan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertaimu. Amin.
pasti orang lain kuyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Senang sekali pagi ini Tante Ellen bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Tante Ellen berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semua baik-baik saja. Yang penting adalah kalian semua selalu dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah siap untuk dapat mengikuti sekolah minggu pagi ini? Kelak, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pagi ini, kita memohon kepada Allah agar memimpin dan memberkati sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami kembali datang pada pagi hari ini Tuhan ke hadirat-Mu. Kami ingin mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara bagi kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman yang Tuhan sampaikan bagi kami hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, pagi ini pelajaran sekolah minggu kita diambil dari Kolose 4 ayat 7 sampai 18 dengan judul Pemuritan mencakup pendelegasian tugas. Siapa pernah mendengar kata pendelegasian? Oh ya, benar. Pendelegasian memiliki arti pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Ketika kita melakukan pekerjaan besar seperti melayani kerajaan Allah di dalam dunia ini, tidak mungkin dilakukan seorang diri. Kita butuh orang lain untuk bersama-sama melayani di ladang Tuhan di dalam dunia ini. Hari ini kembali kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang jarang kita dengar. Siapa dia? Namanya Titikus. Siapa sih Titikus ini? Alkitab mencatat Titikus adalah salah satu dari rekan perjalanan Paulus dalam misi pemberitaan Injil. Titikus adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Wakil pribadi Rasul Paulus, membawa surat kepada jemaat di Kolose. Kolose 4 ayat 7 menyebutkan, sebagai saudara kita yang terkasih hamba yang setia, Titikus, utusan Paulus untuk membantu Titus di Kreta. Titikus dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki multitalent. Ia adalah pelayan Tuhan yang siap sedia menerima tugas. Untuk melayani jemaat Kolose pun, Paulus tidak sendirian. Ada Titikus. Paulus mendelegasikan banyak tugas kepada Titikus yang menjadi pembawa pesan atau sebagai tukang pos pribadi Paulus. Dia dipercaya secara khusus. Paulus memandang Titikus sebagai orang yang mampu melaksanakan tugas, sebab surat Paulus kepada jemaat dan di Kolose dan Efesus bukan sebuah surat biasa. Surat ini dituliskan
oleh Paulus karena ada ancaman dari ajaran sesat yang dapat mengancam iman jemaat yang bertumbuh. Titikus membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. Ia membawa firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus saat dia di penjara. Titikus melaksanakan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Ia menempuh jarak cukup jauh membawa surat itu dan memastikan bahwa jemaat mendengar nasihat Paulus. Titikus mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Kesetiaan Titikus dalam melaksanakan tugas mendapatkan pujian dari Paulus. Kemampuan dan kemauan Titikus dalam melaksanakan tugas tentu juga rajin mengikuti setiap pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Apakah selama ini telah melaksanakan dengan baik setiap tugas yang diberikan oleh guru atau oleh gereja? Apakah kita menunjukkan sikap yang baik seperti Titikus bertanggung jawab menyelesaikan tugas tanpa memandang bentuk tugas dan pelayanan yang ditugaskan? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita pasti mampu dapat melaksanakan setiap pendelegasian tugas yang diberikan oleh guru ataupun gereja kepada kita. Mari adik-adik, ketika kita diberi tanggung jawab ataupun wewenang, siapapun yang memberikan, mari kita melakukannya dengan tulus dan hati. Semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum mengakhiri daripada pelajaran sekolah minggu pagi hari ini, ada satu pesan yang Tante berikan kepada adik-adik sekalian. Melayani Tuhan memang tidak mengharapkan pujian dari manusia. Namun, alangkah baiknya jika kita memberikan pujian kepada orang yang setia telah melayani dengan baik. Dan satu hal yang perlu diingat, ketika mungkin tidak selalu mendapatkan peran penting atau menonjol dan tidak dilihat oleh orang banyak, tetapi kita tahu bahwa Allah disenangkan ketika kita menjalani peran kita dengan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita menemukan nilai dan makna dalam pelayanan kita karena kita memuliakan Allah dan menarik orang-orang kepadanya. Kunci dari pelayanan yang sejati adalah kesetiaan mutlak di mana saja Allah menempatkan kita. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini, ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Mari kita akan mendengar pujian itu. Terima kasih. Semoga sekolah minggu kita pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah
jadi bekal. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar bekal. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi bekal. Menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi bekal. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkah. Sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sekarang kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami, kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.